Bapak Ibu, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang pasti, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita semua diberi kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa bergabung secara online di kelas khusus Muji Santosa Training and Consulting tahun 2022. Terima kasih banyak atas kepercayaan Pak Muji Santosa untuk saya, Ade Kristianto, untuk menjadi moderator dalam diskusi kita pada siang hari ini bersama narasumber kita, Bapak Pidi Januardani, dengan topik mewujudkan katalog sektoral. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga sama Pak Muji. Jadi kita diskusinya sekarang dengan tema workshop ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada ujian, nanti ada tesnya, nanti tes online-nya Bapak Ibu ada 10 soal, tadi disampaikan Pak Muji. Jadi paling tidak Bapak Ibu harus menjawab 8 benar ya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat workshop-nya. Kalau nggak ada cuma sertifikat keikutsertaan saja Bapak Ibu. Dan sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai? Ya, Bapak Ibu, kita siang hari ini sudah ada Pak Pidi nih. Saya mungkin sedikit membuka ya Pak Pidi ya. Salah satu tujuan pengadaan barang jasa kita adalah meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan juga koperasi, sehingga nanti memberikan dampak dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi dan juga memberikan perluasan kesempatan berusaha. Nah, katalog elektronik dan juga toko daring yang merupakan bagian dari marketplace pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan arah tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka diharapkan pengadaan barang jasa dapat turut serta dalam pencapaian tujuan Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Nah, salah satunya yang akan dibahas sama Pak Pidi hari ini, yaitu mewujudkan katalog sektoral yang akan kita diskusikan bersama-sama. Di mana Pak Pidi ini adalah pengelola katalog sektoral di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga diskusi kita siang hari ini diharapkan Pak Pidi ya bisa memberikan best practice yang sudah Pak Pidi laksanakan nih sebagai verifikator katalog, mungkin dimulai ya Pak Pidi ya dari pencantuman produk nanti pada katalog elektronik, bagaimana sih penelahan produknya, bagaimana sih pembentukan verifikatornya nih, apalagi yang di katalog sektoral yang lainnya ya Bapak ya, karena ada juga dari Kementerian Agama nih, salah satunya Pak yang ikut bergabung kita juga, mungkin juga buat teman-teman lain di katalog lokal di pemerintah daerah, karena salah satunya tugasnya pemerintah daerah adalah mengelola katalog lokal ya Pak ya, karena sama-sama ada verifikatornya juga, baik sektoral maupun katalog lokalnya. Dan juga salah satu yang baru nih Pak, ada pembuatan etalase produk ya Pak ya, untuk pelaku usaha, dan juga nanti bagaimana nanti penandatanganan kontrak katalognya, hingga proses penayangan dari produk barang jasanya. Sehingga inilah salah satu peran paling penting itu adalah verifikator. Bagaimanakah fungsinya? Bukan hanya memverifikasi bukti-bukti ininya Bapak juga ya, tapi juga menyampaikan hasil verifikasinya nanti agar ditetapkan oleh pengelola katalog. Nah, mungkin tidak perlu panjang lebar ya Pak Pidi, saya persilahkan Pak Pidi untuk share screen terlebih dahulu ya Pak. Ya, baik Pak Ade. Nanti mungkin sampai pukul 15.00 ya Pak kita untuk materinya, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak ya. Siap? Ya. Oke, siap Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ade, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Muji Santosa dalam memberikan waktu kesempatan saya untuk berbagi. Pak Ade sebagai moderator, ada teman-teman kawan-kawan kita seperjuangan dalam pengadaan barang jasa, baik di pemerintah daerah maupun di kementerian, lembaga, atau instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan kita tetap dijauhkan dari wabah
COVID-19 yang Omicron ini maupun di varian-varian lainnya, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa suatu saat bisa berkumpul kembali. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini memang hal yang menarik terkait dengan katalog ini karena LKPP sendiri salah satu gebrakan tahun 2022 adalah memperbanyak produk katalog sektoral, nasional maupun lokal. Jadi ada target sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Kepala LKPP itu dalam tahun Maret ini harapannya terwujud 200.000 produk katalog sektoral. Bahkan untuk yang lokal ini teman-teman tidak perlu mengajukan pengelolaan usulan sebagai pengelola katalog. Ini sudah langsung sudah di-approve oleh LKPP, langsung dibuatkan surat pengelola katalog di di Kementerian di kabupaten, kota atau provinsi agar mewujudkan katalog lokal yang semakin banyak produknya. Nah, itu adalah salah satu yang memang saat ini yang digeber oleh LKPP untuk mewujudkan katalog nasional ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti disampaikan Pak Ade tadi, saya juga sebagai pengelola katalog sektoral, mungkin saya akan sharing session terkait dengan bagaimana kami memulai katalog sektoral itu sampai nanti bagaimana prosesnya. Nah, sebenarnya proses antara katalog sektoral dan katalog lokal maupun nasional itu tidak jauh berbeda prosesnya. Tapi ini sekali lagi mungkin saya hanya mungkin kita bisa berkembang mau nasional atau lokal atau sektoral. Tapi ini yang pengalaman saya di katalog sektoral. Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya gambarkannya adalah katalog sektoral kelautan dan perikanan. Nah, ini adalah yang kami buat dari awal. Itu mulai ada geomembran, ada alat berat. Nah, alat berat itu kan sebenarnya nggak masuk di sektoral kelautan dan perikanan. Tapi waktu itu 2021 teman-teman PU itu tidak mengakomodir produk kebutuhan kami. Karena teman-teman PU mengakomodir hanya untuk ruang lingkup yang bekerja dengan bidang konstruksinya. Ya kami undang Kementerian PU, LKPP, kita diskusi bisa nggak kami mewujudkan menjadi katalog sektoral KKP. Akhirnya muncul LKPP sepakat, PU sepakat karena tidak mengakomodir kami, akhirnya masuk menjadi katalog sektoral Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi kayak alat berat ini ada yang kapasitas 11, 12, 13, 14 ton kami masukkan di dalam katalog sektoral ini. Terus ada juga alat penangkap namanya alat pemantauan kapal, nelayan, dan ada hasil perikanan. Jadi kalau nelayan-nelayan melaut ini juga buat teman-teman dinas atau kabupaten kota, nelayan melaut itu nanti bisa dibekelin ini yang namanya alat pemantauan. Jadi kalau kapal nelayan ada masalah di tengah laut, itu bisa namanya ada SMS gateway-nya, ada GPS-nya, ada monitor cuacanya segala macam ini. Ini juga sudah kita masukkan menjadi katalog sektoral. Ini adalah hasil inovasi dari produk dalam negeri yang diinovasi oleh teman-teman di perguruan tinggi maupun yang oleh di swasta. Kami juga sampai mengkatalogkan belangko sertifikat karantina. Teman-teman karantina itu kan setiap saat harus tender, harus cetak belangko sertifikat. Akhirnya kami katalogkan. Terus kami katalogkan juga ini ada gudang beku, gudang beku yang portable. Jadi suatu saat nanti diangkat, tinggal pindahin. Ada keramba jaring apung. Kalau teman-teman lihat di danau, di laut, ada keramba jaring apung. Ini juga kami masukkan di dalam katalog. Ada obat ikan, ada kincir air. Pak Pidi, mohon izin. Pak Pidi terputus ya Bapaknya? Bapak Ibu semuanya yang lain, apakah Pak Pidi masih terkoneksi atau tidak ya suaranya? Ya. Oke, siap Bapak. Silakan Bapak. Suara saya masuk, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Tadi sempat freeze sebentar Bapak. Baik. Silakan Bapak, silakan Bapak. Oh, ya baik.
Jadi ini adalah katalog sektoral kami. Jadi kami sebagai pengelola katalog Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bagaimana caranya teman-teman kami itu, PPK kami itu, pejabat pengadaan kami itu kalau mau beli tidak kunci. harus tender. Halo, Dek, di kamar. Nah, pokoknya jadi Halo. Jadi kami upayakan mereka benar-benar teman-teman kami ini tinggal beli. Bahkan ada salah satu produk kami namanya kolam bioflok. Kolam bioflok itu mulai dari lantainya sampai atapnya itu kami katalogkan. Jadi ini adalah sesuatu yang membuat teman-teman kami menjadi lebih mudah. Nah, ini pun sekarang sudah dibuka bahwa produk-produk kami Kelautan dan Perikanan ini bisa dibeli oleh teman-teman Dinas Kelautan Perikanan, kementerian lain, lembaga atau Pemda atau kabupaten. Nah, ini adalah hal yang memang kami lakukan untuk mewujudkan katalog sektoral KKP. Jadi kalau kita rujukannya dari mana adalah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maupun perubahannya di Perpres 12 Tahun 2021. Ada juga panduan terkait dengan Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021, ada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 dan keputusan Deputi nomor 11 tahun 2021. Ini adalah regulasi, nanti mungkin Bapak Ibu bisa pelajari sendiri-sendiri ruang lingkup di katalog. Tapi ini sudah ada ruang yang memang bisa mengcover, menjembatani munculnya jadi katalog elektronik ini. Ini kami cerita, jadi kami sebenarnya tahun 2018 itu sudah menginisiasi. Jadi secara pribadi waktu itu sudah saya inisiasi gimana caranya muncul menjadi katalog. Nah, jadi kami mencoba semacam itu. Akhirnya di 2018 kami mengajukan sebagai pengelola katalog sektoral. Nah, tahun 2018 itu kami di asesmen, ditanyain, diwawancara bagaimana pengelolaannya, bagaimana semuanya. Setelah dapat persetujuan, baru ditandatangan MOU antara Kepala LKPP dengan Bu Menteri kami waktu itu, Bu Susi. Terus baru ditandatangani PKS antara Deputi Pengembangan dan Sistem Informasi dengan Sekretaris Jenderal kami. Jadi ini adalah langkah awal di 2018. Nah, 2018 ini, sekarang 2020 teman-teman nggak perlu mengajukan ini. Karena sudah diinisiasi oleh LKPP, sehingga terutama di di katalog-katalog lokalnya. 2019 Bapak Ibu, prosesnya kami sudah mengusulkan ada 3. Ada geomembran, ada kendaraan berpendingin, ada mesin kapal perikanan. Ini kami usulkan. Nah, proses yang 2019 ini Bapak Ibu rujukannya adalah di Perlem LKPP nomor 11 tahun 2018. Itu dulu namanya Pokja. Jadi kami harus membentuk Pokja yang akan melakukan evaluasi sampai melakukan klarifikasi negosiasi harga dengan penyedianya. Ini 2019 kami sudah tayang ada 3 katalog. 2020 ada perubahan metode sistemnya. Dulu sistem yang dibangun LKPP itu versi 2, sekarang sudah menjadi versi 5 ya. Nah, ini sudah ada perubahan juga. Nah, kami 2020 menambah 1 keramba jaring apung. Waktu itu hanya butuh 2 bulan. 2 bulan di sesi terakhir itu begitu sudah tayang, ini teman-teman kami membeli itu bulan November akhir itu beli senilai sampai hampir 60 miliar. Selesai sampai tanggal 31 Desember. Ini 2020 itu luar biasa itu. Kami menyusun katalog keramba jaring apung. Nah, 2021 Bapak Ibu mulai ada perubahan ya regulasinya, Perlem LKPP nomor 9 dan Kepdep 11 tahun Kepdep 2 nomor 11 tahun 2021. Jadi kami 2021 begitu sudah ada perubahan regulasi ini, kami sedang menyusun strategi. Bagaimana caranya semakin banyak katalog-katalog yang akan masuk di dalam katalog slide 4 tadi. Akhirnya akhir November Desember kami sudah menyusun kira-kira apa saja yang akan dikatalogkan. Kami susun, kami undang para narasumbernya, kami undang para pemilik produknya, kami undang teknisnya, direktur teknis untuk membahas itu. 2022 tank itu Januari sampai bulan sekarang Maret awal kami sudah ada 24 produk katalog tayang, Pak. Jadi ini luar biasa ini dalam
2-3 bulan ini kami sudah menayangkan 24 produk katalog sektoral KKP. Jadi ini adalah alur regulasi, alur kami, timeline kami dalam pengelolaan katalog sektoral ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini siapa yang bertanggung jawab ini? Ada 4 sebenarnya. Ada namanya penandatangan penetapan produk atau kontrak. Nah, di sini di kami yang di sini kami buat yang melakukan proses tanda tangan kontrak, penetapan kontrak itu adalah Sekjen. Jadi kami buat surat pendelegasian. Jadi kita buatkan surat pendelegasian dari Menteri ke Pak Sekjen. Jadi semua prosesnya tidak harus Menteri. Jadi kita delegasikan. Sebab kalau ke Pak Menteri itu nanti prosesnya bisa berbulan-bulan nggak kelar-kelar karena menunggu tanda tangan segala macam. Yang berikutnya kami harus membentuk namanya pengelola katalog. Jadi kami membuat pengelola katalog mulai dari ketuanya, sekretariatnya, sekretariatnya, semacam itu. Nah, itu nanti akan membantu mengelola katalog ini mulai dari proses identifikasi sampai nanti monitoringnya. Berikutnya adalah kami membentuk tim penelaan. Nah, kenapa? Di regulasi yang baru ini harus terbentuk tim penelaan. Jadi kami harus melakukan penelaan dulu katalog ini. Nah, apa saja nanti kita lihat yang ditelah. Jadi kita buat tim. Kita buat tim penelaan itu 5 orang. Ya. Di teman-teman kami ambil ada beberapa tim yang memang punya kreatif, kita ambil sebagai tim penelaan. Terus kami juga membentuk tim verifikasi. Nah, kalau di versi yang lama dulu adalah Pokja ya, sekarang tidak ada lagi Pokja, langsung adalah tim verifikasi. Di kami membentuknya adalah 5 satu tim ada 5 orang. Tapi ternyata begitu kemarin review, itu satu tim 5 orang itu kebanyakan. Kenapa? Yang direview ternyata yang diverifikasi itu banyak. Setiap hari itu ada aja. Jadi akhirnya karena kita ada 24 produk tadi, akhirnya kita akan tahun 2022 kita buat menjadi beberapa tim biar nanti akan lebih ringan proses verifikasinya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang kemarin dikeluarkan oleh kebijakan baru LKPP bahwa kedepannya ketika sudah dilakukan proses penelaan sebelumnya, itu nanti tidak perlu lagi penelaan. Karena nanti dokumen penelaan itu nanti yang sudah dibuat oleh kementerian lembaga atau Pemda atau apa itu nanti akan ditarik semua ke LKPP menjadi dokumen penelaan. Begitu itu sudah menjadi dokumen penelaan, ya udah tinggal masukin saja. Jadi tinggal masukkan, penyedia itu tinggal masukin penawarannya. Nah, gitu. Itu adalah kebijakan yang sekarang terbaru ini. Tapi saya akan coba ceritakan rinciannya dulu. Jadi langkah pertama Bapak Ibu adalah ketika kita mau mengusulkan katalog sektoral, kita harus berkirim surat di sini. Kami berkirim surat ke LKPP mengecek apakah etalase ini tersedia. Nah, jadi kita suratin ke LKPP, mohon informasi apakah katalog A, produk A, ini ada di katalog nggak? Gitu. Bahasanya begitu. Nah, nanti LKPP akan jawab. Ada 2 jawabannya. Kalau sudah tersedia, nah ini jawabannya. Kalau sudah ada di etalasenya, kalau kita lihat di katalog itu ada etalasenya, nanti kita tinggal membentuk tim verifikator. Begitu. Tapi kalau belum ada, nah, ini nanti kita membuat usulan, ya, kita membuat usulan. Nah, usulannya nanti habis itu kita lakukan penelaan produknya. Jadi kami telah produknya. Mulai dari persyaratannya apa, atributnya apa persyaratannya apa, syarat teknisnya apa, itu yang kita olah. Barangnya seperti apa, spek teknisnya apa. Jadi kami telah di sini. Nanti kami akan coba contohkan dokumen penelaannya. Nah, setelah penelaannya jadi, baru kita membentuk verifikator. Nah, setelah verifikator jadi, verifikator baru dibuatkan etalasenya. Di sini kami juga mengirim surat lagi ke LKPP. Jadi setelah kita meminta LKPP cek apakah ada barangnya di katalog, kalau jawabnya tidak ada, kita buat penelaan. Nah, penelaan Bapak Ibu, karena ini penelaannya harus ditetapkan oleh menteri atau sekjen, jadi kami membuat keputusan menteri di sini. Jadi dokumen penelaan itu nanti menjadi dokumen keputusan menteri, dokumen hasil penelaan begitu. Nah, nanti SK-nya kan tadi sudah dibentuk, nanti baru setelah itu kita berkirim ke LKPP.
minta tolong, ini hasil penelaannya sudah ada, sudah ditetapkan oleh Sekjen atau oleh Menteri, mohon untuk dapat dibuatkan rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya tadi belum ada etalasenya. Misalnya alat kantor, apa semacam itu. Nah, tadinya belum ada, dibuatkan oleh LKPP. Setelah LKPP dibuatkan, ya sudah, nanti kita buat pengumuman, ditayangkan bahwa produk ini sudah tayang. Nah, nanti penyedia tinggal mendaftar. Gitu. Penyedia mendaftar, setelah mendaftar, nanti langsung sama tim, begitu sudah lengkap, dokumen lengkap, namanya dokumen verifikasi, dokumennya sudah lengkap, nanti tim verifikasi akan memverifikasi, dipanggil penyedianya lewat online. Nah, di online dulu. Nah, persyaratannya apa? Izin usaha, akte, misalnya semacam itu. Itu nanti diminta, diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi, kalau tidak yakin atau belum pernah kita bermitra dengan penyedia ini, kita bisa datengin ke kantornya. Jadi mulai Januari sampai Maret kemarin, Bapak Ibu, saya hampir tiap minggu itu ke lapangan. Kemarin ke Sidoarjo, ke Garut, ke Tanjung Uban, ke Batam, sampai ke Kupang. Nah, itu untuk ngecek apakah benar perusahaan ini punya bisnisnya itu. Memang mereka jualan semacam itu. Jadi kami melakukan ini. Nah, tapi sebenarnya itu dapat saja, nggak harus. Kalau kita yakin, dengan online saja cukup, nggak perlu harus datang, kan gitu. Itu boleh semacam itu. Nah, setelah setelah diverifikasi selesai, nanti tim verifikasi akan buat berita acara hasil penelaahan, hasil verifikasi, isinya A, B, C, D begitu. Nah, setelah berita acara dibuat, nanti kami dikirim ke pengelola. Nah, jadi dikirim kami, ini laporan dari verifikasi. Di pengelola nanti akan dibuatkan surat permohonan ke Biro Hukum di kami untuk dapat ditetapkan sebagai produk etalasenya. Jadi ada surat penetapan dari Sekjen. Nah, setelah surat Sekjen ditandatanganin, baru dibuatlah kontrak payungnya antara Sekjen dengan penyedianya atau dari Menteri dengan penyedianya. Nah, setelah kontraknya jadi, baru dalam 1 hari langsung diupload, itu langsung bisa tayang. Jadi proses katalog ini sebenarnya di tahun 2020 ini sangat sederhana sekali. Jadi ini yang Bapak Ibu sekalian memotivasi teman-teman di pelaku pengadaan di daerah-daerah nanti membuat katalog lokal. Apalagi sekarang LKPP memfasilitasi. Nah, ini pertanyaannya yang mungkin kira-kira masalah nggak nanti dengan tim verifikator? Nanti kita diskusinya. Baik. Nah, begitu sudah dibuat hasil penelaan tadi, setelah LKP membuat etalasenya, sudah dibuatkan rumahnya. Misalnya komoditas alat tangkap misalnya. Nanti Kepala UKBBJ membuat pengumuman. Nanti dibuat pengumumannya, diupload di dalam aplikasinya. Setelah diupload, nanti udah setelah diupload penyedia tinggal daftar. Tinggal login dari akun LPSC-nya. Jadi kalau penyedia sudah punya akun LPSC, dia tinggal login saja. Login di katalog.lkpp.go.id. Begitu login, tinggal klik pengumumannya, klik pendaftaran. Nah, di situ bisa download dokumennya, apa saja persyaratannya. Nah, setelah mendaftar, download, penyedia tinggal ngelengkapin. Kalau penyedia itu dalam 2 hari bisa ngelengkapin, itu langsung bisa dikirim ke verifikator. Dokumen lengkap dikirim verifikator, nanti verifikator akan ngecek. Nah, dicek sama dokumennya, benar nggak dokumennya, persyaratannya itu dipenuhi apa tidak. Nah, setelah itu tim verifikator cuma buat laporan atau berita acara. Nah, setelah berita acara tadi, tim verifikator dikirim ke pengelola, ke kami nanti di pengelola nanti akan membuatkan surat penetapannya yang akan ditandatangani oleh kepala lembaga atau menteri, baik tinggi media maupun yang didelegasikan, tergantung. Ini adalah alurnya. Enaknya lagi Bapak Ibu, di katalog ini tidak ada negosiasi harga. Jadi tim verifikator ini agak bebannya berkurang, Pak. Kalau dulu di Pokja itu harus nego. Harganya berapa, turunnya berapa, itu kan rumit. Karena kita harus punya data dukung. Kalau untuk melakukan negosiasi. Kalau sekarang tidak. Semua harga diserahkan ke pelaku usaha. Tanggung jawab mutlak di pelaku usaha. Ya. Yang kedua, begitu sudah tayang pengumuman, Pak, penyedia-penyedia itu bisa
kapan saja mendaftar, tidak dibatasin waktu. Jadi misalnya seminggu ini nanti belum berminat lah, 2 minggu lah, 2 bulan ke depan baru berminat, silakan. Itu selalu terbuka. Nah, ini tadi saya sampaikan, bila perlu dapat melakukan verifikasi lapangan tim verifikator. Bila perlu. Kalau dianggap, apalagi kalau penyedia lokal sudah tahu lokasinya, kan nggak perlu harus diverifikasi lapangan. Tapi kalau meyakinkan, kita datangin ke lapangan. Berkait dengan proses bisnis, produknya, segala macam. Ini adalah untuk yang sudah mendaftar, yang punya akun LPC. Yang belum punya akun LPC, penyedia-penyedia ini tinggal daftar di LPC, nanti masuk di data sikap, buat ini, nah udah tinggal dipakai, gunakan. Prosesnya sederhana banget, jadi ini juga mempermudah proses Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pengalaman kami Bapak Ibu pada saat menyusun sebuah katalog ini, kami asumsikan waktu itu mulai dari usulan 1-3 hari, kalau diterima di LKPP itu kami asumsikan paling lama 7-14 hari. Terus penyusunan penetapan penelaan itu 2-5 hari itu selesai. Pembuatan etalasenya kita anggap paling pahitnya dari 7-14 hari, karena teman-teman LKPP kan mungkin kegiatannya orangnya terbatas. Kami buat maksimal saja. Tim verifikator melakukan verifikasi pembentukannya kan kalau bikin SK kan cukup sehari ya. Verifikator melakukan verifikasi itu paling lama itu sebenarnya 7 hari itu paling lama. Sebenarnya 4 hari, 5 hari dia sudah selesai, asal dokumen penyedia itu clear, lengkap. Kadang yang sering terjadi ketika kekurangan dokumen, penyedia kan sudah memperbaiki. Nah, itu penyedia kadang lama memperbaikinya. Makanya tergantung respon penyedianya juga, kan begitu. Setelah diverifikasinya ini, kita kan buatkan penetapan yang ditandatangani oleh Menteri atau oleh Sekjen, dan tanda tangan kontrak payung itu asumsi saya 3-5 hari. Penayangannya itu 1-3 hari selesai tayang. Jadi kalau asumsi saya itu butuh kurang lebih antara 30-60 hari, tergantung kecepatan penyedia ini melakukan melengkapi dokumennya. Kadang-kadang karena kami ada konektivitas dengan LKPP, ya kami menunggu. Nah, ini yang mungkin kami anggap paling yang lama adalah 7-14 hari ini. Nah, ini. Tapi kalau di LKPP-nya semakin cepat, proses katalog kita akan semakin cepat. Bisa 30 hari sudah tayang itu produk katalognya. Apalagi sekali lagi LKPP sekarang mempermudah proses katalog ini. Sehingga ya harapannya 30 hari sudah tayang, seterusnya kita tidak perlu lagi mikir dengan tender-tender lagi semacam itu. Nah, ini untuk usulan produknya adalah bisa berdasarkan amanat peraturan perundangan atau memang menjadi kebutuhan berdasarkan informasi fitur iklan katalog atau inisiatif pengelola katalog. Jadi yang di kami saat ini adalah menggunakan inisiatif pengelola katalog, Pak. Jadi tergantung saya ini sama tim mau mengkatalogkan apa. Nah, kalau kita semangat katalogin, udah katalogin begitu. Makanya kami dapat 24 produk dalam 3 bulan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memang yang agak repot lagi adalah nanti mengajak penyedianya. Nah, itu. Terus bisa juga karena harus monitor. Haris Monef, ternyata paling cocok ini menjadi katalog yang seperti dikatakan Pak Ade tadi. Oh, ini kan menjadi pekerjaan rutin, tiap tahun selalu beli, setiap tahun selalu beli. Kenapa nggak dikatalogkan? Nah, apalagi produknya juga sederhana. Makanya teman-teman PU aja ya, sekarang jembatan besi, jembatan gantung, rumah susun bisa membuat semacam itu. Ini jadi motivasi juga kalau teman-teman PU aja begitu. Oh, yang berat-berat yang gitu aja bisa dikatalogkan, kenapa kita tidak? Nah, ini menjadi semangat Bapak Ibu sekalian mengkatalogkan. Nah, ini langkah yang saya tadi saya udah alurkan, ini contohnya. Jadi kita cek, kita kirim surat ke Deputi Bidang Monitoring Evaluasi. Mohon menunjuk ini kira-kira tersedia nggak di katalog. Nah, nanti kalau dia tidak tersedia dijawab LKPP. Kalau tersedia pun akan dijawab ke LKPP. Nah, dia jawab begini. Nah, ini ada apa tidak? Kalau ada, berarti langsung membentuk tim verifikator. Kalau tidak ada, langsung kita buat melakukan penelaan. Tapi sambil menunggu ini LKPP menjawab, kami sama tim sudah melakukan penelaan, Pak. Jadi nanti begitu LKPP-nya sudah menjawab ini, untuk mengurangi jeda waktu yang panjang, kami begitu LKPP sudah mengeluarkan surat ini, kita bisa segera mengusulkan ke LKPP. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman penelaan? Nah, penelaan ini sekali lagi ketika tidak tersedianya etalase produk. Kalau memang tidak ada, nanti LKPP tadi dijawabnya,
tidak ada di katalog, silakan membuat penelaahan dulu. Nah, apa yang dikatelaah? Nih, kategori produknya. Dia kelompok mana? Atributnya apa yang sama? Terus speknya, nah, spek teknis seperti apa? Punya ciri khas tersendiri enggak? Persyaratannya, penyedia diminta syarat apa? Distributor, pabrik, apalagi ya, produsen, prinsipal. Nah, ini yang nanti dimintakan persyaratannya. Terus syarat pelaku usahanya, syarat teknisnya apa, syarat izin usahanya apa. Nah, semacam ini kita buat di dalam dokumen penelaahan. Nah, dokumen penelaahan yang sudah jadi ini nanti ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga atau yang didelegasikan. Kalau kami yang tanda tangan adalah Pak Sekjen. Begitu sudah kita selesaikan penelaahan, ini menjadi keputusan menteri atas nama Sekjen yang tanda tangan. Nah, ini yang kategori produk tadi. Nanti kalau di dalam katalog akan muncul, contoh ini adalah mobil penumpang. Ini adalah kategori adalah mobil kendaraan misalnya semacam. Akan muncul mobil penumpang. Subkategorinya apa? Mobil per penumpang, produknya semacam ini. Ini adalah bentuk kategori produknya. Jadi kita harus susun. Kira-kira katalog yang akan kita bangun itu masuk di kategori apa? Subkategorinya apa? Produknya apa? Kan begitu. Nah, setelah itu ini persyaratannya. Persyaratannya tidak susah Bapak Ibu. Memenuhi izin usaha. Apa saja yang diminta, yang dimiliki oleh penyedia, kita buka. Beda dengan tender. Tetap yang kedua mempunyai syarat kualitas KSWP ya, pajak tetap. Menguasai tempat, berarti kan apa? Punya akte, punya kantor, kantor yang benar-benar ada kantornya. Kita makanya ini perlu dicek ke lapangan kalau memang belum pernah kita melakukan verifikasi. Terus punya akte perusahaan kalau memang ada perusahaan termasuk siapa yang akan bertanda tangan kontrak di situ. Sama surat pernyataan tidak masuk di dalam daftar hitam. Ini aja syaratnya. Kalau menurut saya persyaratan ini tidak susah buat penyedia karena dia sudah punya. Nah, syarat teknisnya mempunyai pengalaman pada barang yang divisi yang sama paling kurang 1-3 tahun kita buat semacam itu. Mempunyai pengalaman di bidang sekurang-kurangnya dalam grup atau kelompok. Kita buat semacam itu. Atau ketika penyedia yang kualifikasinya usia kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman, kita buka. Nah, ini juga sebenarnya Bapak Ibu, ini kita bisa permudah. Kita buat yang ini, ya tujuannya boleh. Semacam ini, atau kita boleh, penting punya pengalaman apa saja misalnya. Boleh saja di sini. Asal apa? Memang benar-benar dia itu memang punya proses bisnis itu. Mereka jualan itu, mereka produsennya, mereka prinsipalnya, mereka distributornya, kan begitu. Teknisnya apa yang disyaratkan? Hanya menyampaikan spek teknis barangnya. Jadi apa yang dia produk yang dia punya, kan dia pasti punya brosur atau dokumen lain. Itu aja dibawahkan. Di-upload di situ nanti. Ini dokumennya. Terus mempunyai sertifikat TKDN kalau ada. Kan kalau ada itu akan lebih bagus lagi. Apalagi sekarang kan ada ini juga menjadi sekarang lagi kuat-kuatnya ini LKPP, Kemenperin dan Kemenkomarves untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ketika belum ada, ya kosongkan saja, tapi kita ajak nanti penyedianya untuk mengurus TKD-nya. Jadi kalau belum ada ya lanjut, dia masih tetap masuk. Terus kita buat juga kalau memang barangnya ada impor, berarti dia harus menyampaikan support letternya atau LOA-nya atau sama nanti sertifikat of origin-nya kalau memang ada impor. Dan ini apabila memiliki merek. Nah, ini juga kalau memang punya merek ya boleh langsung ditambahkan. Sudah punya merek yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Kalau nggak ada, ya nggak usah dikosongkan. Nggak ada mereknya nggak masalah. Jadi ini syaratnya sederhana sekali, Pak. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kami di dalam katalog. Berikutnya kita membuat nama produknya, atributnya apa? Atributnya nama produk, merek, nomor penyedia, jenis produknya, kode KPKI, TKD-nya. Nah, TKDN ini saat ini sudah ngelink ke TKD-nya punya Kemenperin. Jadi penyedia tinggal menulis kodenya langsung akan ngelink. Gitu. Kalau yang sudah punya sertifikat TKDN, kalau belum punya kosongkan saja. Nah, ini adalah langkah kami. Nah, ini tadi atributnya. Nah, ini ada atribut, ada merek, nomor produk, ukuran, semacam ini. Tergantung kita membuatnya. Jadi tim penelaahan itu melihat kira-kira yang biar enak yang di sini masalah ini yang muncul apa saja. Ukuran, kapasitas, mesin, dan semacam jenis bahan bakar. Nah, itu tergantung kita. Gitu. Ini namanya atribut produknya. Ya. Nah, ini contoh
Begitu sudah hasil penelaahan tadi sudah kita buatkan tadi, kita rangkum menjadi dokumen, ini menjadi namanya kita buat keputusan. Contohkan adalah keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 2 tahun 2020 tentang hasil penelaahan. Jadi hasil penelaahan itu kami buatkan keputusannya, biar menjadi panduan, biar bahwa ini adalah memang menjadi keputusan, karena memang ada persyaratan harus ditetapkan, walaupun bentuknya tidak harus begini. Boleh sekedar penetapan, tapi kalau kami membuat menjadi keputusan menteri semacam ini. Ini adalah hasil penelaahan produk katalog elektronik etalase produk asuransi kelautan dan perikanan. Nah, asuransi pun kami katalogkan, Pak, karena tiap tahun harus tender. Sering tendernya gagal. Tiap tahun kami memberikan asuransi, baik asuransi nelayan maupun asuransi pembudidaya. Nah, ini kami buatkan. Nah, gitu. Biar nanti teman-teman tinggal beli. Preminya berapa sih? Dia jual preminya, kita tinggal pesan. Ada berapa yang mau diasuransikan? Ada 1.000, tinggal pesan. 1.000 kali berapa? Sudah. Ini adalah salah satu contoh hasil penetapan penelaannya. Nah, setelah hasil penelaahan tadi, ya, nanti kan kita kirim ke LKPP, dibuatkan rumah. Nah, nanti setelah rumah jadi diumumkan. Setelah diumumkan, tim verifikator melakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada dokumen penelaahan dan dokumen pengumuman pendaftaran. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, syarat administrasi, teknis, itu kita cek nanti tim verifikator. Terus melakukan verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggung jawab. Nah, itu ada nanti khusus untuk harga, itu ada surat pernyataan yang menjadi wajib mutlak. Karena harga sudah disampaikan menjadi tanggung jawab penyedia. Terus dimungkinkan atau dapat kita melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan. Nah, jadi untuk yakin ya kita datengin kalau ada anggarannya, kan begitu ya. Nah, terus melaporkan hasil verifikasinya kepada menteri atau yang dimandatkan. Begitu sudah selesai verifikasi, nanti dia buat berita acara. Nah, berita acara ini nanti kita laporkan ke menteri atau sekjen, nanti bahwa hasil verifikasinya A, B, C, dan ini layak untuk diteruskan pendatangan kontrak semacam itu. Nah, ini contoh. Begitu sudah dibuatkan, nanti ada penetapan lagi nih, namanya keputusan sekjen nomor ini tentang penetapan hasil verifikasi penyedia. Jadi penelaahan tadi ada penetapannya, hasil verifikasi ditetapkan juga. Ini contoh. Ya. Nah, setelah ditetapkan tadi baru dibuatkan perikatan. Antara perikatan dengan penayangan ini hanya waktunya butuh 1 sampai 2 hari. Kalau sudah tanda tangan, itu produk akan segera tayang. Begitu sudah tayang, besoknya sudah bisa dibeli. Jadi ini adalah kemudahan di dalam katalog sektoral ya. Nah, ini contoh penetapan hasilnya. Nah, ini akan tayang nanti. Begitu hasil akan muncul semacam ini, tayang. Begitu diklik upload kontraknya akan tayang semacam ini. Dia masuk di kategori apa, produk apa ini. Contoh ini adalah pompa submersible semacam itu. Nah, ini juga menjadi hal yang baru juga. Pada saat Bapak Ibu sekalian, penyedia itu bisa menambah produk asal masih dalam kategorinya. Misalnya saya contohkan, kami pengadaan namanya chest freezer, kayak kulkas gitu ya, yang untuk diberikan ke pedagang-pedagang itu. Nah, chest freezer, kalau dari awal kita tidak tentukan tipenya apa, volumenya yang berapa, itu penyedia bisa setiap saat bisa menambah. Tadinya dia masukin cuma 1.000 liter. Wah, saya punya nih produknya yang 2.000 liter, dia tinggal masukkan. Jadi tidak perlu lagi mendaftar lagi, dia tinggal masukkan. Dia langsung nanti ada fitur namanya penambahan dan pembaruan produk. Tinggal klik saja, dia tinggal input apa yang mau ditambahkan, dia tinggal isi. Begitu sudah diisi, dikirim ke verifikator, hubungin verifikator, verifikator ngecek, wah udah clear, cek 2 hari selesai penambahan produknya. Atau misalnya tiba-tiba barangnya Pak ini sudah nggak diproduksi lagi, dia bisa nurunkan sendiri pembaruan produk, penurunan produk begitu. Jadi ini adalah kemudahan juga. Jadi nggak perlu lagi di penelaan lagi, nggak perlu di penelaan, nggak perlu mengusulkan lagi. Ya tinggal memasukkan penyedianya. Jadi tadinya misalnya ada 50 produk, penyedia itu baru masukin 2, besoknya 2 nggak masalah, dia akan tetap bisa begitu. Ini juga termasuk harga. Di katalog sektoral ini penyedia ini diberikan kemudahan adalah harga, dia bisa mengupdate kapanpun. Dalam seminggu ternyata harga dolar naik misalnya,
Pak, barang kami harus naik ini karena harus mengikuti pasar. Dia bisa menaikkan. Dia tinggal melakukan penambahan atau pembaruan produk di harga, nanti harganya bisa naik. Begitu diklik kirim, nanti verifikator akan memverifikasi, clear, tayang. Itu nggak butuh waktu antara 1 sampai 2 hari. Jadi ini adalah kemudahan juga di dalam katalog sektoral ini. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah hal yang sudah kami alami di dalam penambahan dan pembaruan produk di katalog sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu ada di katalog Bapak Ibu, PPK, pejabat pengadaan, tinggal sambil ngopi, tinggal klik purchasing, masuk katalog, klik, pesan berapa, 10, ongkos kirimnya berapa, tinggal klik. Ya kan? Tinggal klik. Dalam 2 hari, 3 hari barang dikirim, BAST dibayar. Nah, ini kan juga akan mempermudah proses, mempercepat proses. Gitu. Nah, begitu sudah tayang Bapak Ibu, nah ini yang nanti akan menjadi pertimbangan PPK atau pejabat pengadaan saat membeli. Nah, pada saat membeli Bapak Ibu, jangan dilihat ada 3 mekanisme, negosiasi dan mini kompetisi. Ada competitive building, tapi competitive katalog ini saat ini belum berjalan. Saat ini ada 2, negosiasi harga dan mini kompetisi. Bapak Ibu sekalian, kalau barangnya tidak sama persis, kita bisa menggunakan mekanisme negosiasi harga. Kalau beli 1 boleh nego, tapi pasti penyedianya nggak mau. Tapi kalau Bapak beli 1000, pasti dia mau nego. Nego turun harganya, nego ongkos kirimnya, nego yang lainnya. Jadi ini adalah di proses negosiasi. Nah, mini kompetisi ini adalah dilakukan terhadap 2 atau lebih penjual yang memiliki produk yang sama atau produk spesifik jenis yang mendapatkan harga yang terbaik. Jadi kalau memang contoh saya beli laptop misalnya, nanti mini kompetisi itu teman-teman bisa menggunakan sekarang ini karena sistemnya sudah bisa. Contoh, kita beli merek A, komputer merek A, karena akan muncul Pak reseller. Nah, akan muncul 1, 2, 3, 4. Itu mereknya sama, persis tipenya sama, tidak ada yang berubah. Nah, kalau semacam itu Bapak Ibu bisa menggunakan mini kompetisi. Nanti ada fitur mini kompetisi, klik masukin kode RUB-nya, nanti di kompetisi. Jadi nanti akan muncul para reseller itu akan menawarkan. Nah, harga terendah lah nanti akan masuk di mini kompetisi ini. Ini kalau memang ada 2 atau lebih produk yang memiliki produk yang sama. Nah, tapi kalau memang tidak ada yang sama, tidak apple to apple ya, antara Mercy dengan Avanza kan nggak mungkin dipertandingkan ya. Ya kan nggak apple to apple, maka kita bisa menggunakan teknik negosiasi. Nah, pembayarannya, pengalaman kami, teman-teman di kami, pembayarannya bisa menggunakan bisa LS dengan surat pesanannya. Kalau nilainya di atas 50 juta, biasanya bisa pakai harus di LS-an kan? Atau ketika di bawah 50 juta, cukup bisa dengan kartu kredit pemerintah. Jadi ketika dibayar dengan kartu kredit pemerintah, harus administrasinya akan lebih sederhana sekali. Jadi ini yang akan akan menggugah juga buat pelaku usaha, oh ternyata dengan pemerintah sekarang tidak susah untuk bayarnya. Karena selama ini banyak sekali, terus terang kami punya pengalaman, penyedia-penyedia ini banyak, produsen-produsen itu tidak mau masuk dalam katalog Pak. Karena apa? Ribet dengan pemerintah. Yang kedua membayarnya susah. Yang ketiga adalah masalah hukum segala macam. Ini yang memang menjadi kekhawatiran pelaku-pelaku usaha. Tapi banyak juga yang memang berminat. Nah ini sekali lagi, ini ada kemudahan-kemudahan di dalam pengalaman di katalog sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kurang lebih itu Pak Ade, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ade. Siap, terima kasih Pak Bidi. Wah, ini keren sekali nih Pak. Ternyata nggak serumit yang terdahulu ya Pak ya. Ada Pokja katalog, harus ada identifikasi kebutuhan dan lain-lain ya Pak ya. Cukup penelahan produk yang kita butuhkan saja ya Bapak ya. Jadi nggak perlu lagi kira-kira kita belanjanya tahun depan itu berapa banyak sih itemnya, ataukah perlu Pak masih seperti itu Pak? Karena saya lihat sih Pak kalau di penelahan barang jasanya itu nggak perlu lagi ya Pak ya, kita perlu perkiraan berapa sih belanja kita, karena kan nggak perlu lagi negosiasi kan Pak? Betul. Jadi sekarang ini makanya LKPP ini membuka peluang apa saja produk, terutama yang punya TKDN itu masuk di dalam katalog baik sektoral, lokal maupun nasional, gitu. Diutamakan yang itu. Iya Bapak.
Iya Bapak, ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Mujiono. Mungkin saya bacakan dulu yang di chat room ya Pak ya. Ini Pak Mujiono Pak menanyakan, izin bertanya, untuk katalog lokal, siapa sih yang akan ditunjuk jadi verifikatornya Pak? Nah, dan bagaimana jika verifikator lokalnya belum siap? Mungkin Bapak masih belum menjelaskan seperti apa sih Pak persyaratan untuk verifikator katalognya nih Pak, yang di sektoral nih Pak, nanti sebagai dasarnya Pak ya penetapan katalog sektoralnya nih nanti. Siap. Jadi di kami sebenarnya di dalam regulasi tidak disebutkan secara khusus verifikator itu siapa. Tapi di situ adalah diamanakan, adalah diusahakan adalah UKPBJ. Harapannya apa? Teman-teman Pokja, terutama di Pokja ya, terutama di Pokja yang kenapa punya pengalaman melakukan evaluasi, melakukan verifikasi. Nah di kami Pak, kami merge. Karena kami kan, saya pengelola katalog dan LPSC, kan nggak bisa jadi Pokja. Jadi kami match, Pak. Jadi tim kami gabungan dengan Pokja. Pokjanya 2, tim saya 1. Atau Pokjanya 3, tim saya 2. Kenapa? Kedepannya tim-tim kami ini yang bukan Pokja nanti akan semakin paham proses verifikasi. Jadi tidak ada syarat khusus sebenarnya. Apakah harus punya sertifikat, itu kayaknya nggak juga, kan begitu. Tapi untuk meyakinkan bahwa verifikasi itu dilakukan secara benar, dan ini yang paling punya pengalaman adalah teman-teman Pokja. Begitu. Jadi kami gabungkan Pak, 2 Pokja, 1 tim kami. Nah, 5 Pokja, 3 Pokja, 2-nya tim kami begitu. Biar itu sambil mereka juga belajar semacam itu. Kurang lebih gitu Pak. Iya Bapak. Karena memang yang paling penting ya Pak ya, dia punya kemampuan ya Pak untuk verifikatornya adalah verifikasi secara kualifikasinya aja ya Pak ya. Memastikan bahwa dokumen-dokumennya tadi benar ya Pak ya secara kualifikasinya. Nah ini Pak, ngecek yang... aja Pak, bandingin. Siap. Ya. Siap. Siap. Jadi kayak kalau Pokja harus mikir ya Pak De ya. Siap, benar Bapak. Jadi kalau Pokja harus mikir, ada evaluasi teknis, ada evaluasi lain-lainnya. Akta ada clear. Ya. NIB ada. Pengalaman ada clear. Nah, teknis kan yang barang kan mereka. Ya kan? Siap. Iya, paling kita ngecek kapasitasnya sesuai udah clear. Jadi hampir sama kayak verifikator SPSE juga ya Pak ya waktu pendaftaran di awal. Iya. Siap. Ini Pak ada dari Pak Bu Suliace saya nih. Pak, ini dia menanyakan Pak, ini mungkin masih dengan pemikiran yang lama sih Pak. Bagaimana sih Pak cara mengidentifikasi kebutuhan produk yang dimasukkan dalam katalog lokal? Dan nanti Pak, siapa sih yang akan nanti jadi pengelola katalog lokalnya Pak? Dari unsur mana saja kah? Kalau saya tadi lihat di slide Bapak, sebagai pengelola katalog lokal ada kepala UKPBJ-nya ya Pak ya? Kalau saya lihat sekilas ya Pak ya. Nah, silakan Pak Pidi. Ya. Baik. Pertama adalah cara mengidentifikasi. Sebenarnya Pak, teman-teman kalau di Pemda ini atau di provinsi atau itu lebih enak. Kenapa? Kita sudah bisa melihat pasar kita, kebutuhan kita apa. Di UKPBJ udah ketahuan nih. Tiap tahun kita beli kapal misalnya. Itu. Tiap tahun kita tuh beli mesin. Tiap tahun beli itu. Nah, itu sebenarnya sudah kelihatan nih dari kaca data kita itu. Nah, dari data itu akhirnya kita kelompokkan nih. Nah, kita buat match lah. Akhirnya ini cocok ini jadi katalog. Sama dulu. Kalau kami kan luasnya kelautan dan perikanan nih. Kira-kira apa yang cocok dengan kelautan dan perikanan ya kan begitu. Akhirnya kami coba tadi itu ada geomembran karena berhubungan dengan tambak misalnya. Mesin kapal perikanan berhubungan dengan teman-teman kami di bagian kapal kan begitu dengan nelayan semacam ini. Jadi kami melakukan identifikasi itu Pak. Jadi akan ketahuan. Itu yang menjadi rutin akhirnya kebaca kan data kita udah kebaca. Tendernya itu aja kan Pak. Yang agak nanti kita nggak agak itu adalah dikonstruksi. Kalau barang jasa lainnya udah ketahuan nih. Ini. Makanya saya begitu. Asuransi aja saya masukkan katalog nih Pak. Asuransi itu kan. Karena tiap tahun dulu tuh tendernya asuransi itu sampai 100 miliar dulu Pak. Terus turun sampai 20 miliar. Tapi kan nilainya besar juga itu kan. Itu kami. Jadi kami melakukan peta itu Pak. Kami kumpulkan data pengadaan dalam 3 tahun terakhir. Mana barang, mana jasa lainnya, mana konstruksi, kita petakan. Nah, kebutuhan teman-teman itu apa? Ini kan gitu. Jadi nanti kedepannya ya sudah.
tinggal masukkan. Kita buatkan tadi itu penelaan ya. Ini yang awalnya ya, penelaan, terus nanti ditetapkan, terus diumumkan, diverifikasi penyedianya. Makanya saya sampaikan dua bulan itu sudah kelar. Kita selama 2 bulan kerja, selama beberapa tahun kita nggak terlalu banyak mikir. Kenapa udah tinggal pesan kan gitu. Nah, pengelola katalog terdiri dari unsur-unsur mana saja. Kalau saya, karena di saya sendiri, kami kan diamanai ngurusin pengelolaan SPSC dan katalog ya Pak. Di tugas pokok saya itu begitu. Jadi tim kami buat tim penelaan ini, contoh tim penelaan sekretariat itu saya dengan tim saya, karena otomatis kan kita yang ngelola penelaan. Kira-kira yang agak bisa mikir dikit nih, kita aja nih masuk di penelaan. Kira-kira ya punya kemampuan untuk lah kan gitu. Biar itu kan biasanya penelaan ini kita juga bisa libatkan Pokja. Nah, kan bisa dapat angka kredit juga itu nanti kan gitu. Terus verifikator tadi saya sampaikan, itu bisa teman saya yang di Pokja atau teman saya di LPSC atau teman saya di advokasi. Nah, kita masukkan di situ. Asal dia mau aja, nah, gitu. Jadi itu. Jadi ruang lingkup itulah yang kami ajak. Jadi kami malah nggak di luar UKBPJ, Pak. Kenapa? Teman-teman UKBPJ itu udah fokus urusan pengadaan. Kalau tinggal verifikasi mah gampang, penelaan mah gampang. Cuma kadang-kadang penelaan saya ajak juga bagian biro perencanaan. Nah, gitu. Biasanya kan mereka punya ide-ide yang kreatif kan, karena itu harapannya nanti pada saat menganggarkan itu masuk juga kan begitu. Jadi strateginya kami buat begitu. Tapi kalau mau full di UKBPJ-nya cukup. Gitu. Misalnya penelaan, kalau saya kan buat 5 orang, teman-teman buat di lokal cukup 3 orang, verifikator 3 orang. Karena banyak produknya, misalnya verifikatornya bisa jadi ada 2 tim, verifikator A, verifikator B begitu. Udah, jalan kok Pak. Apalagi sekarang beli teman-teman lokal, ini sebetulnya luar biasa. Kalau dulu saya harus di asesmen dulu nih. Kalau nggak lulus ya nggak bisa mengelola katalog sektoral gitu. Nah, ini sudah dibuatkan nih. Malah saya lihat di kabupaten kota atau provinsi sudah muncul etalasenya adalah bahan makan dan minum. Ini sudah tayang Pak. Tinggal tim verifikator, nggak usah bikin penelaan. Ya, ini yang sekarang dibuat LKPP tidak perlu buat penelaan. Karena apa? Rumahnya sudah dibuatkan. Yang dibuatkan sekarang adalah tim verifikator. Buat 2 tim karena takutnya banyak penyedianya. Asumsinya kan gitu. Nah, lokal ini apa yang mau ditarik? Tadi itu saya dengar misalnya makan rutin, snack rapat. Kita bisa masuk di situ. Makanan pimpinan kita kan udah tahu nih tiap tahun Pak Bupati itu makannya apa. Kan bisa udah ketahuan nih kan. Nah, ini langganan nih, masukin di situ, ajak di situ kan begitu. Masuk di dalam katalog di situ. Terus ada sekolah-sekolah negeri. Itu kan biasanya dia kan harus belanja bahan makan misalnya. Nah, itu kan bisa cateringnya bisa masuk di situ semua. Ini sebenarnya tinggal daerah ini UKBPJ-nya membentuk tim verifikator. Nanti SK-nya bisa SK sekdanya atau SK sekdanya. Di situ sudah langsung begitu dibuat verifikator, membuat pengumuman, tayang, besok 2 hari penyedia sudah bisa masukin. Nah, kita rangkul tuh penyedia-penyedianya, undang. Kalau perlu datengin ke kantornya. Saya aja Pak kemarin, saya sampai kalau bahasa kita itu pemerintah itu sampai kepingin dia itu benar-benar mau. Saya datengin Pak penyedianya. Kenapa? Contoh, pakan ikan itu. Saya hitung dalam 1 tahun itu hampir 60 miliar. KKP saja. Belum di Dinas Kelautan dan Perikanan. Belum di kementerian yang lain. Saya rayu dia. Ayolah, saya gituin. Tidak akan merusak pasar Bapak di swasta, saya gituin. Harga silakan Bapak yang mengatur sendiri. Bapak yang mengatur pasarnya sendiri. Harganya menjadi tanggung jawab Bapak. Sampai saya begituin. Jadi ini adalah cara kita, strategi kita biar mereka itu berminat. Itu. Datengin ke kantornya, undang ini. Apalagi kalau Pak Bupati ngomong harus ikut semua. Nah, itu mah karena ini pengusaha lokal nih. Yang lokal-lokal kita buka semua ini, pedagang-pedagang, makan, warung apa itu masuk semua di situ. Ini juga menjadi Jadi kita usahakan pengusaha-pengusaha lokal. Bapak Ibu kan bisa lihat ya.
sebenarnya udah bisa dihitung ada berapa sih penyedia lokal kita, bisnisnya apa itu sudah kebaca. Ini kan fungsi UKPBJ. UKPBJ sudah punya peta pengadaan ini tuh ya ini aja yang lokal. Nah, ketika itu sudah masuk, waduh, ini nanti kurang bebannya. Tapi nanti saya khawatir Pak Ade, begitu ini masuk di katalog semua, Pokjanya sedih, kehilangan paket. Iya. Tapi masih banyak tugas yang lain, Bapak. Ya, tapi kan gini, nanti teman-teman akan fokus ke konstruksi. Barang ya, jasa lainnya itu masuk di katalog kan luar biasa. Benar. PP kita butuh apa tinggal klik, bayar besok selesai. Gitu. Kurang begitu Pak Ade. Iya, betul sekali Bapak. Kalau kita sebagai fungsional PBJ, sebagai Pokja, ini memang seharusnya sebaiknya semakin sedikit tender, Pak. Karena kita nanti fokusnya bisa bantu nanti di perencanaan pengadaan, di pengendalian kontrak, apalagi untuk pekerjaan konstruksi kan Pak, nggak bisa ditinggalkan. Permasalahan kita kan bukan hanya pemilihan sekarang, tapi juga di perencanaannya dan juga pengendalian kontraknya juga. Jadi biar kita yang mudah-mudah Pak, tinggal klik saja Pak, nggak usah repot-repot tender, disanggah-sanggah terus Pak. Pengadaan baju, pengadaan apa disanggah terus. Iya, juga, Pak. Contoh saya Pak Ade, saya ini fungsional PBJ. Saya ngelola LPS. Saya nggak boleh jadi pejabat pengadaan, saya nggak boleh jadi Pokja. Apa yang harus saya lakukan? Saya bantuin PPK nyusun APS. Saya bantuin PPK nyusun rancangan kontrak. Kan bisa itu. Dapat tanggal kredit. Ya memang harus minta-minta dulu. Siap. Ya, tapi kalau PPK-nya sudah lihat kompetensi kita, Pak, dicari-cari Pak nanti akhirnya. Oh ya, biasa kan gitu. Ya Pak, kita mungkin lanjut satu pertanyaan dulu Pak. Sebelum kita, ini ada Pak Muhammad Nasir nih, mau bertanya juga. Tadi berhubungan dengan harga nih Pak. Nanti harganya kalau yang di KKP itu apakah sudah dengan ongkos kirimnya atau enggak Pak? Atau bagaimana Pak? Dan juga apakah bedanya Pak nih? Ada dari Pak Bahtiar juga Pak, nanyain antara katalog yang MOU dengan LKPP dengan yang katalog sektoral nih Pak. Apa bedanya sih Pak? Ya. Pertama harga. Jadi teman-teman nanti sebenarnya di katalog itu ada struktur harga. Tergantung kita penelaah. Mau harga itu seperti apa? Apakah harga itu termasuk ongkos kirim atau di luar ongkos kirim? Kalau lokal sebenarnya akan lebih udah kebaca kan ongkos kirimnya udah berapa? Udah jelas ya kan gitu. Jadi kami buat ada namanya struktur harga sama referensi harga. Struktur harga itu jadi di sini contoh misalnya kami ada namanya pompa air. Pompa air itu struktur harganya apa? Misalnya harga pompanya, ada instalasinya, ada garansinya, nah misalnya plus keuntungan plus pajak. Itu adalah struktur harganya. Kami buang ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya nanti terpisah. Kenapa? Karena nanti biar siapapun yang beli tinggal beda ongkos kirimnya kan tinggal terdekat terjauh kan berbeda. Beda lagi ketika kami namanya kami buat namanya gudang beku misalnya. Gudang beku itu harganya per kabupaten kota. Jadi perusahaan nanti akan memasukkan kalau mau ngirim gudang beku sana harganya udah termasuk ongkos kirim itu 10 juta. Ke Papua 50 juta. Jadi nanti penyedia sudah nginput harganya. Kita tinggal pesen gitu. Jadi struktur harganya diserahkan ke penyedia dan kita struktur harganya kita yang tentukan dari awal. Jadi harga itu terdiri atas tadi itu harga biaya produksinya, biaya instalasinya, harga barangnya, instalasi. Kalau di situ ada uji lab, masukin uji lab. Kan gitu. Ongkos kirim dipisah, keuntungan plus pajak gitu. Nah, logonya ditanya Pak Afrizul ada logonya sih logonya yang punya produk. Kalau pabriknya di Sidoarjo berarti logonya Sidoarjo. Tapi nanti dia akan punya ongkos kirim karena pabriknya di Sidoarjo, dia akan muncul, akan kirim kalau ke Jakarta berapa, ke Sidoarjo berapa begitu. Jadi diserahkan ini harga diserahkan ke penyedia. Itu. Nah, apa bedanya? Serahin ke pasar ya Pak untuk harganya nanti. Karena nanti juga apalagi kalau ada produk-produk yang sama Bapak kan ada mini kompetisi ya Pak ya yang diharapkan untuk kita melaksanakan ininya untuk melaksanakan persaingan usahanya Pak ya. Siap Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Kalau Bapak Ibu teman-teman melihat contoh di aplikasi e-commerce ada saya contohkan ini contoh Bukalapak. Itu kan banyak mitra kan? Sama kayak gitu. Ya, nanti
Padahal jualannya sama, nggak masalah. Tergantung nanti kalau itu sama persis apple to apple tadi bisa menggunakan mini kompetisi. Kalau memang tidak apple to apple berarti kan kita menggunakan teknik negosiasi. Kalau beli satu pasti nggak mau nego, tapi kalau beli 1.000 pasti Pak diskon Pak diskon gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di katalog pengumuman itu penyedia masih diskon Pak, diskon gitu ada itu di katalog itu. Nah, apa bedanya antara katalog nasional, lokal maupun sektoral? Jadi kalau nasional kan memang di-create LKPP Pak Nasir. Jadi LKPP yang sudah menentukan apa saja, misalnya kendaraan. Itu kan menjadi alat laboratorium misalnya. Itu sudah menjadi tanggung jawabnya LKPP misalnya kayak gitu. Kalau sektoral sesuai dengan usulan masing-masing kementerian lembaga. Kalau PU ada apa namanya jembatan besi, jembatan gantung, rumah susun, ada alat berat, itu PU ada. Kementerian Perhubungan berhubungan dengan truk, bus, misalnya begitu. Nah, terus Kementerian Kesehatan berhubungan dengan obat, nanti harapannya dikatalog oleh sektoral. KKP berhubungan dengan tadi itu mesin kapal misalnya semacam itu. Jadi tergantung masing-masing kementerian lembaga menginisiasi terkait dengan katalognya. Kalau lokal sementara masih dibuka, yang sekarang full dibuka adalah makan minum itu. Nah, tapi teman-teman daerah kan sudah banyak nih, Bandung, Jawa Timur, itu kan ada yang jasa kebersihan, jasa keamanan. Nah, itu kan sudah muncul itu katalognya. Ini enak sebenarnya tinggal memanfaatkan. Nah, gitu. Kurang itu Pak Ade. Iya, Bapak. Wah, ini Pak, ini mau ada satu pertanyaan juga Pak dari Pak Hendra Tama, mungkin sebelum ke Pak Nasir nih. Pak Hendra Tama menanyakan Pak, nanti untuk katalog sektoralnya Pak, apakah bisa dari dinas atau OPD pemerintah daerah ya Pak untuk melaksanakan e-purchasing-nya Pak? Terbuka nggak untuk misalnya katalog sektoralnya KKP ini Pak? Ya, Bapak Ibu sekarang di bulan awal Januari kalau nggak saya lupa apa akhir Desember LKPP sudah membuat surat edaran. Semua katalog sektoral lokal itu tidak perlu izin lagi, kecuali kementerian atau lembaganya membuat klausul bahwa harus izin mereka. Tapi kalau kami di kelautan kami buka, ngapain harus izin? Mau tinggal beli kok. Kenapa? Kalau begitu izin Pak, kami yang repot Pak. Kenapa? Surat masuk kita, terus nanti dikirim ke sekjen, minta approve dulu, kan begitu, baru kita cari nama PPK-nya siapa, nama pejabat. Itu kan jadi membuang waktu. Nah, kita jadi repot dulu. Kenapa kita harus repot? Dia mau beli kok. Tinggal nanti kalau masalah data, kita minta LKPP. Yang beli alat kami itu siapa saja, kan begitu. Kenapa? Kami ingin monitoring. Misalnya dijual ke Papua, kami harus cek Papua. Barang yang ada di Tayang itu sama nggak yang diterima, kan begitu. Untuk mengetahui bahwa mereka benar-benar benar-benar menjual apa yang dikatalog dengan apa yang diterima. Karena kan ada beberapa kasus apa yang tayang ternyata dijualannya diterimanya berbeda. Nah, itu yang tidak boleh, kan begitu. Jadi nggak perlu izin Pak sekarang. Bapak mau beli geomembran mesin kapal perikanan tinggal pesan saja Pak. Nggak perlu WA saya Pak. Kalau kemarin-kemarin WA saya Pak, gitu. Siap Bapak. Yang penting anggarannya ada ya Pak ya sekarang ya. Jadi nggak usah izin-izin dulu. Dan begitu di katalog nih, begitu APBDP, apa anggaran perubahan, kan waktunya sudah terbatas, nggak mungkin konstruksi langsung milih apa itu. Wah ini, wah selesai anggarannya. Iya. Benar. Jadi lebih mudah ya Pak ya. Betul. Siap Bapak, siap. Bapak, ini kita langsung ke yang bertanya langsung nih Pak. Ada Muhammad Nasir nih yang mau bertanya langsung. Silakan Pak Muhammad Nasir. Bisa di-unmute Bapak. Terima kasih Pak De. Iya Pak, silakan Pak. Izin Pak Bidi yang ganteng bertanya. Sebenarnya sih pertanyaan ini saya banyak nih sudah, tapi sudah terjawab semua nih dari Jadi saya ingin menanyakan saja nih Pak. Jadi Pak Bidi tadi kan terkait dengan katalog lokal itu, artinya siapa yang menjadi admin? Ya Pak. Kalau berarti yang melakukan tim dari dia tuh. Kemudian saya ingin tanya nih Pak, kalau SDM di Pak dan itu sedikit Pak, tidak banyak, apakah bisa
kami atau UKBBJ merekrut atau menggandeng OPD lain. Karena dinas-dinas lain kan OPD lain seperti bidang investasi dari dinas perizinan, investasi dan naker itu kan ada bidang investasinya. Apakah bisa kami menggandeng itu dari UKBBJ? Itu yang pertama. Kedua, kan tidak semata-mata langsung jadi admin atau pengelola katalog sektoral, Pak. Tentu kan kami kan perlu pelatihan dulu tuh. Perlu pelatihan dulu. Nah, di mana pelatihannya? Kemudian anggaran juga, apakah harus menyiapkan anggaran atau langsung disiapkan dari pusat misalnya kan. Nah, kemudian terkait dengan aplikasinya, apakah kami harus mengganti aplikasi katalog. Nah, satu lagi Pak, saya kunci nih Pak. Saya setuju pernyataan Bapak tadi bahwa Pokja pemilihan tidak harus melakukan tender apabila ada katalog lokal ini. Artinya lebih meringankan tugas Pokja, Pak. Itu saja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasir. Silakan Pak Vidi dari ini Pak, tim verifikasi atau tim A-nya, bagaimanakah pelatihannya Pak, dan bagaimanakah anggarannya Pak, dan juga untuk aplikasinya, apakah ada kesulitan nih Pak untuk aplikasinya, dan juga Pak Nasir juga setuju nih Pak, Pokja pemilihan nggak harus tender nih, apalagi sudah ada katalog lokalnya, apalagi kalau nanti kepala daerahnya ya Pak, mewajibkan nanti ya Pak ya, ada kata-kata wajibnya kan Pak, mewajibkan bagi OPD yang di bawahnya dia Pak, untuk harus belanja melalui katalog lokalnya. Kalau di KKP Pak, mungkin ada kewajiban Pak dari Pak Menterinya Pak? Ya, nggak ada. Siap. Jadi pilihan tetap ya Pak ya? Ya. Jadi, siap. Baik Pak Nasir, yang pertama tadi terkait dengan personel, kalau memang UKBBJ-nya terbatas, kita bisa melibatkan teman-teman yang lain. Mau dinas lain, OPD lain, silakan. Yang penting mau bekerja, intinya itu aja. Ya. Itu kan nanti di SK-kan. Makanya kami buatkan SK-nya SK atas nama menteri. Jadi tanda tangannya menteri. Kalau di teman-teman pakai sekda atau Pak Bupati boleh lebih kuat lagi kan gitu. Wali kota. Kan beda rasanya. SK itu kan beda rasa kan. Nggak tahu kalau honornya udah nggak. Kalau di kami udah nggak ada honor Pak. Jadi mau SK siapa saja bebas. Kalau dulu seneng. Kalau SK menteri angkanya lebih besar. SK Sekjen akan turun, SK kan begitu. Tapi kalau sekarang karena sudah tidak ada honor lagi ya sudah kita ikhlas saja bekerja, rezeki kita Allah yang ngatur kan begitu. Jadi kerja saja. Jadi tanpa ada honor Pak. Ya. Jadi kami mengambil karena memang keterbatasan orang, kadang-kadang kami ngambil teman-teman dari dinas lain, dari satker lain. Kami malah sempat melibatkan eselon 1 yang lain, biar nanti pemikirannya akan lebih luas kan begitu. Yang kedua terkait dengan jadi UKBBJ-nya adalah peran penting dari UKBBJ ini, gitu. Yang kedua adalah biaya. Terus terang kami menganggarkan sendiri, Pak. Jadi dari awal itu kami menganggarkan sendiri. Jadi kami anggarkan, pokoknya harus setuju. Kalau enggak, kan begitu. Enggak mau proses saya kan begitu. Jadi kami anggarkan, Pak. Malah di 2022, Pak, kami kelabakan, Pak. Yang diverifikasi banyak banget. Kami harus survei, Pak. Kenapa? Survei kami sampai ke Tanjung Uban, ke Kupang, ke Batam, ke Sidoarjo, ke Medan, Makassar. Wah, itu luar biasa. Kami harus menganggarkan itu. Tapi karena kami sebagai pengelola katalog dan komitmen pimpinan, ya sudah. Komitmen anggaran disetujuin kan gitu. Kalau nggak setujuin kita otak-atik saja, Pak, putar-putar saja gitu. Jadi kami menganggarkan sendiri, Pak, dari awal itu. Berikutnya terkait dengan aplikasi. Aplikasi sekarang ini lebih gampang, Pak, daripada yang dulu. Ya, yang di versi 2020 ke bawah itu luar biasa lebih susah. Kalau sekarang lebih gampang, sederhana banget. Nah, tadi kalau nggak salah tadi di latihan, suara saya masih kedengaran? Iya, Pak, terdengar jelas, Pak. Ya. Tadi kayak di latihan tadi sesi tadi pagi itu yang Jawa wilayah Jawa tadi LKBB melatih itu. Ada, Pak. Ya kami komunikasi LKBB. Nah, situ kan yang menggeborkan katalog latih adalah kami. Jadi kami kirim, kami undang deh. Biar enak, kami undang mereka sebagai narasumber, tolong latih penggunaan aplikasinya.
dilatih mulai dari awal sampai itu. Sama kayak LPSC begitu saja. Dan itu sekarang panduannya juga sudah ada, jadi lebih sederhana ya. Kita belajar sendiri aja bisa kan begitu. Ya. Kurang lebih begitu Pak Nasir. Kalau duit nanti Pak Nasir mau lapor ke Pak Izin Sekda. Pak, izin Pak. Jadi artinya semua itu pertama tergantung dari pimpinan daerah Pak ya. Betul. Ya, artinya kebijakan dari beliau memberikan suatu kebijakan untuk segera membuatkan dan menganggarkan kegiatan itu Pak ya. Tuh, iya, Pak. betul. Tuh. Tapi saya juga setuju juga dengan Bapak tadi Pak. Iya. Ya, setuju Bisa dengan Bapak tadi Pak Nasir. Kenapa? Pengusaha-pengusaha lokal ini akan akan mendapatkan anggaran pemerintah kan? APBD pemerintah. Merasakan, wah, jadi Pak Bupati bagus nih, tahun depan bisa menambah lagi nih. Itu kan menjadi politik juga. Apalagi itu fokus pengusaha lokal loh, Pak. Ya teman-teman yang lokal ini fokus pengusaha lokal. Wah, berarti kan harapannya apa? Barang-barang mereka terjual, mereka merasakan anggaran pemerintah. Terus Pak. Sekali lagi menjaring kembali nih pemberdayaan masyarakat lokal ini kan begitu. Apalagi dengan situasi pandemi ini kan banyak yang nggak bergerakan begitu. Terima kasih Pak Bede. Siap. Pak Ade, makasih. Siap Pak Nasir. Penjelasan. Ya, puji Tuhan nih. Artinya Pak Nasir ini udah siap nih artinya katalog lokalnya Pak Nasir ya, bisa didorong nih. Karena paling penting ya Pak Widi ya, penelaahannya ya di awalnya, di tim penelaahnya. Jadi ya kalau mau ada tambahan ya harus dibikin telaahnya dulu Pak Nasir. Tadi yang Pak Nasir sampaikan harus ada telaahnya dulu, sampaikan LKPW. Tapi kalau yang sudah ada produknya, Pak Nasir nggak usah perlu telaah dan lain-lain. Jadi tinggal tambah produknya aja, cukup dengan tim verifikator aja. Saya sih mengharapkan semakin banyak sih Pak, etalase produknya Pak tersedia di katalog lokalnya Pak, bukan hanya makanan dan minuman saja. Siap. Nanti Pak Nasir besok hari Senin bikin tim verifikator, hari Selasa atau Rebunya panggil itu seluruh pengusaha makan minum. Jangan Pak, susah ngundang Pak. Kami sudah pernah mengundang pelaku usaha di daerah itu, diundang untuk diberikan pelatihan. Tapi mereka tidak mau, Pak. Nggak ada yang datang. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kita ajak dulu, Pak. Pak tadi tergantung pimpinan. Ya. Kalau pimpinan memberikan atau suatu mandat kepada melalui satu dinas, dalam hal ini misalnya dinas perizinan, semua pengusaha lokal untuk segera menghadiri atau mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemkot. Nah, mungkin itu, Pak. Nah, bisa. Itu juga, Pak. Pak Nasir tinggal dinas dengan dinas UKM. Nah, UKM koperasi kan? Ya. Mereka, ayo gabung. Terus nanti dibuat peraturan bupati atau wali kota bahwa pengadaan makan dan minum, pakai katalog seluruh KLP, seluruh Pemda, seluruh OPD pakai katalog lokal. Oh, itu jadi menjadi wajib ya Pak Ade. Benar Bapak, benar Bapak. Karena ada kewenangan Pak dari kepala daerah Pak untuk mewajibkan wajib untuk belanja di katalog lokalnya Pak. Iya, itu Pak. Artinya kan kebijakan dari pimpinan daerah kan untuk mengeluarkan itu. Mantap Pak, makasih Pak. Ya. Boleh didorong Pak, boleh didorong asal jangan terlalu banyak dorongan Pak. Takut nyemplung. Siap Bapak. Yang pasti Pak sih permasalahan terbesar sih Pak, banyak penyedia sih Pak, saya lihat sih Pak, pelaku usaha ya Pak, bukan penyedia. Kalau penyedia kan udah berkontrak Pak. Pelaku usaha yang nggak tertarik nih Pak masuk ke katalog lokal ataupun katalog sektoral Pak. Mungkin kalau di tempat Pak Widi mungkin karena anggarannya besar ya Pak ya. Jadi tertariknya juga besar Pak. Pelaku usahanya juga mungkin sudah mapan Pak. Tapi untuk pelaku usaha di daerah seperti untuk makan dan minum ini Pak ya. Karena sistem pembayaran ini Pak yang disampaikan Pak Widi tadi di awal yang bikin ciut nyalinya dulu Pak. Dibayangkan saja Pak,
untuk makan minum Bapak dibayarkannya baru 14 bulan 14 hari Pak setelah pengajuan pembayarannya. Ini Pak yang mungkin bisa yang mengurangi Pak mengurangi minat Pak dari para pelaku usaha, apalagi jasa catering Pak, makan minum. Ini kan modalnya kecil Pak. Mereka pelaku usaha yang biasanya kan berbasisnya rumah tangga nih Pak. Nggak ada modal, hari ini harus masuk kan Pak, besoknya buat belanja modal bahan bakunya buat besok Pak. Kalau nggak ada modalnya nggak bisa putar tuh Pak. Mungkin itu bisa didorong sih Pak dengan penggunaan tadi kartu kredit ya Pak, kartu kredit pemerintah nanti, atau bagaimana caranya nih pemerintah daerah nih Pak bisa procurement to pay-nya Pak, pay to pay-nya Pak bisa jalan nih Pak. Nggak cuma perannya Pak UKBBJ nih Pak Ade. Jadi UKBBJ itu bukan hanya tender tadi, ini juga peran UKBBJ. Begitu kita punya sampai ruang lingkup itu, kita undang ini bagian keuangan. Ini adalah pengusaha lokal kita, ini gimana caranya biar besok begitu kita pesan besok bayar. Nah, begitu nanti kan sambil kita laporkan ke pimpinan kan, wah begitu pimpinan ngomong. Terus ada lagi, kan banyak bukan orang OPD Pak. Kementerian lembaga kan ada di daerah-daerah itu Pak. Itu nanti direkrut juga. Tolong kalau beli itu nanti surat dari bupati. Kalau beli makan minum menggunakan produk lokal, menambah itu Pak. Benar Pak. Ya, apalagi untuk restoran, hotel itu kan masuk PAD Pak nanti Pak. Pemasukan iya kan? asli daerah. Nah, mungkin perlu dibikin telaahnya Pak nih Pak Muhammad Nasir nih. Selesai di sini bisa dibikin telaahnya ya Pak Pidi ya. Jadi banyak keuntungannya ya Pak. Betul Pak Nasir harus dalam 1 bulan ke depan harus sudah tayang ini. Benar. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau diskusi nih dengan Pak Pidi. Pak Muji mungkin ada tambahan Pak Muji? Belum. Siap Bapak, siap. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi, coba saya lihat di kolom chat apakah ada pertanyaan. Masih belum ada nih Pak Pidi. Mungkin lagi mikir nih Pak Pidi, teman-teman semua rekan-rekan di sini Pak. Bagaimana nih Pak untuk bikin memasukkan katalog lokalnya nih Pak atau katalog sektoralnya. Ternyata lebih mudah ya Pak sekarang Pak, nggak sesulit yang dulu ya Pak ya. Betul Pak. Dimulai dari penelahan, apalagi kalau sudah ada etalase produknya tinggal manggil pelaku usahanya aja Pak. Ya Pak ya. Tinggal Betul. Tim verifikatornya aja nanti. Ya. Kalau Tanjung Pinang Pangkal Pinang itu masuk mana? Pak Nasir, Pangkal Pinang masuk ke Sumatera apa Pak? Bangka Belitung Pak, ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bagian dari Sumatera Selatan dulu. Iya. Jadi memang pengalaman kami Pak, melihat kondisi yang ada di daerah kami, memang jawaban beliau simpel Pak. Kami kalau daftar di LKPP itu agak ribet, pertama sistemnya. Kami belum bisa, banyak tahapannya sehingga sulit kami masukkan ke dalam sistem. Kedua, kalau ke dalam kami pasarkan di lewat sistem, itu ujungnya sedikit Pak. Contoh laptop. Laptop itu kalau harga dari Jakarta itu katakanlah 15.900.000 misalnya Pak. Kalau kami jual tidak melalui sistem itu bisa diuntung 1 jutaan. Kalau di sistem harga Jakarta 15.800, di sini paling banter 16 juta Pak Nasir, untung paling 300. Lebih baik saya jual di luar sistem. Kenapa? Ya sampai 1 jutaan. Itu. Kenapa? Masalahnya? Ya masalahnya kalau di sistem itu kan harganya kan sudah pasti Pak. Di sistem itu maksudnya harga pusat. Enggak lah. Harga di sistem. Enggak lah. Kalau di daerah kan kalau jual langsung minta menawar Pak, bisa untung. Kalau lokal kan nanti harganya harga lokal Pak, bukan harga pusat. Nah itu mereka kurang paham di situ Pak. Ya, makanya ini harus makanya kita peran UKBBJ itu yang kita harus sering melakukan sosialisasi itu Pak. Saya sampaikan dari 2018 saya hanya sampai 2020 cuma dapat 4 Pak. Kenapa? Mereka khawatir ketika ikut ini proses bisnis mereka terganggu. Iya betul, salah satu itu. Kami pendekatan Pak, pendekatan itu satu-satu sampai kami mendapatkan 24 produk loh Pak. Gitu. Ya Honda tuh Pak saya bilang tadi salah satunya. Kita butuh produk. Kami datang ke situ. Kenapa nggak ada di sistem? Sudah bertahun panjang kok katalog tuh sudah ada tahun berapa tuh Bu? Ya. Kok kenapa Honda tidak mau masukkan? Itu tadi jawabannya Pak. Ribet urusan sama pemerintah. Ya, itu dulu Pak.
Ya, jadi memang katalog yang lama memang ribet, Pak. Dulu aja mau ngerubah harga itu perlu 6 bulan. Dulu. Oke. Makanya ini kan LKPP sudah merubah polanya. Harga sekarang diserahkan mereka. Mau dalam 2 bulan berubah, mereka sudah ini. Langsung diserahkan. Makanya ini LKPP kan sedang makanya LKPP sedang mereview ulang terkait dengan kendaraan, apalagi contoh 2021 aja yang tayang itu 2019 katalog kendaraan kan. Ya. Nah, ini kan ini LKPP sedang mereview ulang itu, Pak. Sekarang lagi memproses barunya. Jadi nanti harga itu sudah diserahkan ke penyedia. Oh. Gitu. Ya, kurang lebih gitu, Pak Nasir. Diserahkan ke pelaku usaha daerah masing-masing artinya, Pak ya? Iya, Pak. Iya. Pak Nasir selalu pikir begini. Saya di Pangkal Pinang, harga di katalog harganya pusat. Nah, nanti ongkos kirimnya begitu ternyata harganya 18 juta. Padahal kalau dijual di Pangkal Pinang cuma 17.500.000. Saya juga kan begitu. Ya. Ya harganya, makanya kan penyedia-penyedia lokal itu karena kita selalu berpatok, Pak. Wah, harga kita dapat pusat nih, harganya pusat. Nah, tapi kalau sudah masuk di dalam katalog lokal, nah, sudah kita bisa mappingkan mereka jual berapa terserah. Nah, kan begitu. Ada juga ya, sih pelaku usaha di daerahnya ada juga banyak berminat, banyak yang berminat, Pak. Salah satunya seperti catering makanan itu, Pak, kuliner banyak. Cuma mereka tuh mungkin pelatihan saja, Pak, kurang mengerti dengan sistem bagaimana menawarkan produknya dalam sistem katalog itu yang mereka kurang paham. Kita kemarin juga ngobrol juga dengan kebetulan kita akan melakukan Pak pengadaan makan minum kan untuk nasi kotak dan kue rapat itu. Sebenarnya kan bisa melalui katalog, lebih mudah kata bilang. Tapi mereka mau, Pak, berminat tapi tidak ngerti caranya bagaimana. Caranya itu saja, Pak, ke sistem itu. Nah, mungkin ada tips atau masukan dari Bapak ini terkait bagaimana kita harus memberikan pelatihan kepada pelaku usaha itu kan? Siapa yang memberikan pelatihan? Tuh. Gimana, Pak Ade? Bagaimana, Pak Ade? Ah, ini ada Pak Pidi nih, Pak. Kalau saya sih, Pak, ini peran pentingnya LPSE sih, Pak. Salah satu peran pentingnya pelaku LPSE, UKPBJ ya, Pak ya. Dan juga LPSE kan salah satunya pembinaan pelaku usaha sih, Pak. Kan seharusnya LPSE nih, Pak, bukan hanya memberikan pelatihan buat pokjanya, Pak, tapi kepada pelaku usahanya juga pelaku ya, usaha Pak Pidi juga ya. Perlu, iya. Iya, kalau kapan perlu ya Pak Pidi ya, memang disediakan ya Pak tempat biddingnya buat dia nginput data-datanya di damping. Karena inputnya kan cuma sekali ya Pak Pidi ya. Cukup sekali. Ini sekarang malah Pak Ade dengan zaman teknologi ini mulai bulan Maret ini kami membuka klinik konsultasi via Zoom. Jadi kita buka sekarang setiap hari Selasa, Senin jam 10 sampai jam 12, Rabu jam 10 sampai jam 12. Penyedia PPK Pokja silakan konsultasi by Zoom. Kami buka begitu, Pak. Jadi nanti penyedia-penyedia itu kalau ada kendala apapun, LPSC, katalog bisa langsung konsultasi langsung. Gitu. Itu kami lakukan itu sekarang, Pak. Jadi ini yang dilakukan, makanya perlu kita melakukan sosialisasi, sounding market, pelaku usaha kita. Apalagi mohon maaf yang lokal-lokal ini kan sudah kita bisa petakan. Ada berapa sih penyedia lokal kita itu udah kebaca kok petanya, Pak. Kecuali kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian itu susah memetakan. Karena penyedia itu ada di lokal-lokal. Iya gitu. Kalau Jakarta banyak banget, Pak. Nah, tapi kalau daerah kan sudah kebaca. Penyedianya itu lagi kan? Iya. Kurang lebih begitu. Siap, Pak. Wah, ini Pak ada di pertanyaan menarik nih Pak di kolom chat nih Pak dari Pak Hendrik Wagi, Pak. Beliau menanyakan, bisakah barang impor masuk ke katalog sektoral, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Contoh kami ada alat berat. Yang punya alat berat siapa, Pak? Yang Indonesia itu. Baru ini, yang Bandung itu, Pak. Oh iya, ya apa namanya itu? Apa itu yang bikin pesawat itu, Pak? Ya, di apa namanya? Iya, PTDI, Pak. Ya, PTDI ada itu, nama produk. Ya, itu baru punya produk Pindad, sorry. Ya, Pindad. Ya, Pak Saur, makasih.
Pindad. Itu baru bikin baru itu yang bikin. Nah, sedangkan yang lainnya kelas apa itu kan semuanya impor, Pak. Nah, barang impor itu, ini yang kemarin kami undang Kemenperin. Jadi ketika barang impor ini murni tanpa diotak-atik, ya itu kan impor murni 100%. Tapi kalau sudah ada dimodifikasi, ada ditambahin cat, misalnya catnya warnanya itu dikerjakan di Indonesia, misalnya ditambahin rumahnya, itu bisa masuk dalam konten TKDN loh itu. Jadi bisa mereka mengusulkan TKDN-nya, walaupun itu semuanya barang impor, tapi ketika ada dimodifikasi, tambahin cat, tambahin logo, dicat pakai catnya dari Indonesia, itu bisa masuk dalam itu, Pak. Jadi mau nggak mau ya karena memang nggak ada, ya kita undang yang produk impornya. Tapi kalau ada di Indonesia, ya kita utamakan di Indonesia, itu gitu, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Jadi harus dilihat juga ya, Pak ya, kalau memang misalnya produk dalam negeri tidak ada ya Pak, tidak tersedia ya Bapak ya, silakan menggunakan produk-produk impor atau barang-barang impornya ya. Dan memang menjadi kebutuhan yang memang perlu kan begitu. Benar Bapak, benar Bapak. Contoh satu lagi Pak, saya ada katalog Pak alat berat itu namanya kapal keruk. Indonesia ada nggak yang udah bikin kapal keruk? Belum ada Pak. Yang jual langsung nggak ada. Ini udah ada yang jual langsung Pak. Begitu. Masuk katalog Pak. Harganya 33 miliar, Pak. Kita masukkan, Pak, kapal keruk. Jadi kalau teman-teman mau beli kapal keruk, lihat di katalog sektoral KKP alat berat. Itu ada kapal keruk, Pak. Yap. Ya. Siap. Ini juga jadi yang tadi saya disampaikan Pak Nasir juga ya, Pak ya. Ternyata katalog ini, Pak, bukan hanya tempat orang jualan saja ya, Pak ya. Juga salah satu untuk apa? Untuk pelaku usaha untuk mempromosikan ya Pak ya. Betul, Pak. Mempromosikan produk-produknya. Mungkin salah satunya Pak Nasir bisa didorong teman-teman juga yang lain agar pelaku-pelaku usaha ini mau ikut di katalog baik itu lokal, sektoral maupun nasional. Salah satunya adalah apa? Gratis. Gratisnya apa Bapak Ibu? Gratis untuk mempromosikan produk-produk barang jasanya Bapak Ibu. Kan tanpa biaya ya Pak ya, kalau sudah tayang di katalog Pak, sudah bisa mengganti mengganti harganya sendiri, bisa mengganti spesifikasinya sendiri, bisa menambahkannya sendiri. Nggak lagi terbatas seperti dulu ya Pak ya, sangat terbuka ya Pak ya. Betul. Siap Pak. Mungkin Pak Muji Pak, ada tanggapan Pak? Terima kasih. Ya, jadi langkah yang dilakukan ini suatu langkah yang hebat. Walaupun mungkin masih belum ada yang produk nasional, tapi nggak apa-apa. Jadi yang masuk tadi masih produk bukan impor, yang impor ya. Itu kita bisa cerita, Pak, pada yang produsen dalam negeri. Ini loh, sudah ada impor dan sebagainya, silahkan masuk, mudah dan sebagainya. Dulu saya juga begitu. Yang masuk katalog itu nggak penyediaannya bagus lah. Yang bagus pun nggak mau masuk, ngapain repot pemerintah. Saya katakan, proses bisnis pemerintah itu berubah. Kalau Anda nggak ikut, Anda nggak dapat lagi ya. Jadi memang itu. Jadi tahapannya seperti apa ini tadi berkali-kali, nggak cukup sekali. Panggungnya harus berkali-kali. Mobil dulu pun juga harus kita rayu berkali-kali. Jadi kalau Pak Nasir nggak merayu berkali-kali masih mengharap TPP, nggak bisa kasih TPP lagi ya Ade. Siap, bener sekali Pak. Betul Pak, betul. Iya harus merayu Pak. Nggak bisa sekali langsung dapat TPP kira-kira lah. Seharusnya kalau bisa menghemat ya Pak ya dengan e-katalog, TPP-nya mungkin nambah nanti Pak. Jadi kan anggarannya nggak sibuk dengan tender, banyak biayanya Pak, nggak perlu ongkos besar Pak untuk pemilihan penyedianya. Kita berulang-ulang tender, biaya banyak Pak. Dan penawaran juga pasti lebih besar Pak. Dengan adanya e-katalog Pak, nanti bersaingnya secara terbuka ya Pak Muji ya. Harganya juga nanti ngikutin harga pasar, nggak lagi ngikutin, kalau tender mohon izin ya Pak Muji ya. Kadang-kadang penyedia yang potensial nggak mau ikut. Harapannya kan dengan adanya katalog terbuka, harganya terbuka, penyedia-penyedia potensial, pelaku-pelaku usaha potensial bisa ikut bergabung, nggak lagi ribet, harus ikut tender satu-satu, baru dapat paket satu. Tapi kalau dia e-katalog terbuka, siapapun bisa. Apalagi sekarang ya Pak Pidi ya, sudah terbuka ya Pak, e-katalog sektoral, nggak cuma KKP saja yang bisa menggunakan, terbuka untuk seluruhnya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Ini jadi ladang untuk mempromosikan produknya, Pak Nasir. Jadi nggak terbuka cuma satu tempat saja, tapi ke seluruh Indonesia nanti bisa belanjanya. Begitu ya, Pak Muji ya?
Ya, itu nanti kalau yang Pak Widi buat makin mantap ya, pengadaan kapal, perahu, dan sebagainya. Mesin itu kan masih produk luar negeri tuh, mesin-mesin itu. Kata 5 tahun. Kalau bisa mesinnya mesin produk dalam negeri, maka industri permesinan kapal akan hidup juga. Jadi dampak rantai pasarnya panjang ini. Jangan berhenti satu kali merayu gagal, enggak, harus berkali-kali. Dan ketika sudah jadi, itu ikutannya akan banyak. Jadi jangan bicara sampai TPP saja ini. Siap Bapak, siap. Siap. Mungkin ada lagi Pak tambahan lainnya Pak, Pak Muji. Pak Fidi silakan Pak. Ya, jadi merayu ini terus terang ini perlu strategi Pak. Ya, sama. Yang kami kadang-kadang sampai aduh begitu. Tapi kami datangi lagi, kami cari manajernya, kami ini komunikasi. Direkturnya nggak mau gini, kayak merayu begitu. Kenapa? Saya ini kan mempromosikan produk dalam negeri sampai gituin. Bapak itu punya produk, begitu masuk di katalog, semua orang kementerian lembaga sampai tahu. Begitu Pak. Jadi ngeroyang rayu begitu. Pertama nggak berhasil, kedua, akhirnya mau Pak. Kan begitu. Iya, Bapak boleh ya Pak, boleh. Apalagi Pak sekarang harganya itu Bapak yang menentukan, bukan kami lagi. Sampai gitu itu. Jadi itu modal-modal kita jualan obat kayak gitu Pak, harus sering merayu Pak Nasir. Ini Pak Muji itu kan beliau pernah menyelenggarakan katalog dulu itu yang pertama kali Bhinneka itu kan, mana mau itu yang lainnya kan? Begitu lihat Bhinnekanya ordernya se-Indonesia, wah mungkin Pak Muji udah tahu itu. Iya Pak ya. Mobil itu juga gitu Pak, nggak mau dulunya. Ngapain saya? Karena mobil setahun itu 1 juta lebih mobil dibeli oleh masyarakat. Pemerintah nggak sampai 20.000 rewel. Berkali-kali itu. Ya. Bapak mungkin ada closing statement dari Pak Pidi untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Pidi. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari semangatkan katalog lokal maupun sektoral. Satu dalam rangka pemberdayaan produk dalam negeri juga. Yang kedua adalah mempermudah proses para teman-teman kita ini PPK, pejabat pengadaan, Pokja, sehingga sesuatu yang memang gampang kenapa kita harus carikan yang susah. Jadi begitu ada barang di katalog tinggal pesan beli penyedia lokal. Mari ini kita manfaatkan dengan baik. Momen-momen LKPP memberikan sesuatu yang luar biasa ini sehingga harapan kita itu produk sehingga transaksi pemerintah akan masuk ke anggaran ke masyarakat, akan dimanfaatkan, diterima oleh masyarakat Indonesia secara langsung, sehingga akan merubah perekonomian, meningkatkan perekonomian, sehingga inilah yang memang menjadi hal yang harus kita dukung semua. Kita tidak perlu menyerah, saya perlu waktu 3-4 tahun untuk ternyata katalog sektoral ini perjuangan untuk memasukkan pelaku-pelaku usaha untuk ikut terlibat di katalog, bukan hanya katalog nasional tadi yang disampaikan Pak Muji, katalog sektoral juga, ternyata banyak lika-likunya ya Bapak Ibu ya. Perlu banyak perjuangan nih agar para pelaku usaha nih bisa ikut masuk ke dalam katalog kita, baik maupun nanti katalog nasional, katalog sektoral maupun katalog lokal. Tapi Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, mungkin dulu para pelaku usaha nggak tahu tuh namanya toko daring, marketplace, dan lain-lain. Semuanya kan jualannya bukan secara online ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekarang lihat, dengan perkembangan teknologi, era disrupsi teknologi, sekarang mungkin banyak toko-toko yang secara fisik udah digantikan dengan toko-toko online ya, Bapak Ibu. Banyak mall-mall sekarang pada tutup semua. Nah, sama juga dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin para pelaku usaha mungkin tidak tertarik pada awalnya dengan adanya katalog nasional, katalog lokal, maupun katalog sektoral. Tetapi dengan adanya perubahan teknologi, perubahan kebijakan-kebijakan ini, saya yakin semua pelaku usaha pada akhirnya akan menjadi pelaku-pelaku usaha atau penyedia-penyedia di katalog
nasional, katalog sektoral, dan juga katalog lokal. Tapi itu pasti juga harus didorong dengan adanya kebijakan-kebijakan dari tingkat menteri, kepala daerahnya juga. Salah satunya tadi ya Pak Pidi ya, dengan mewajibkan, kalau untuk katalog lokal, mewajibkan seluruh OPD-nya nanti memanfaatkan sebesar-besarnya barang jasa yang ada di katalog lokalnya. Banyak tadi kesempatan-kesempatan yang akan diberikan baik kepada pelaku usahanya maupun juga kepada pemerintah daerahnya. Sampai sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya juga belajar nih dari Pak Nasir, sedikit pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi di acara Muji Santosa Training and Consulting selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.